teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai hadis tentang niat. Oke teman-teman, sekarang Ibu akan membacakan hadis tentang niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin nabiyyah wa innamal likulli amrihi ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusiyuha aw imra'atin yankihaha fahijratuhu ila ma hazaza ilaih. Terjemahannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya, atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, oke teman-teman, untuk sekarang kita akan menghafalkan hadis tentang niat Arab beserta terjemahannya. Nah, sebelum kita menghafalkan hadis ini, alangkah baiknya kita menghafalkan mufradatnya terlebih dahulu. Di sini ada kata illa yang berarti untuk atau karena, dunia yang berarti dunia, yusihan yang berarti yang hendak diperolehnya, au yang berarti atau, amra'atin wanita, yalhuha yang berarti yang akan dinikahinya, fahijtuhu yang berarti maka hijrahnya, mahazaro yang berarti apa yang dihijrahkannya, ilaihi yang berarti sesuatu yang dimaksud, yaqulu yang berarti bersabda, innama sesungguhnya, al-a'malu yang berarti amal itu, bin nabiyati yang berarti bergantung pada niatnya, wa innama yang berarti dan sesungguhnya, likulli yang berarti setiap, amrihi yang berarti orang, manawa yang berarti yang diniatkan, famannu yang berarti maka barang siapa, hijratu yang berarti hijrahnya. Nah teman-teman, mufradat tadi itu dihafalkan ya per kata biar kita hafal ayat beserta artinya. Nah, oke, baik teman-teman. Sekarang Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan hadis tentang niat tadi. Adapun kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan mengenai peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Yuk simak baik-baik ya ceritanya. Nah, dalam kisahnya ada seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Tetapi niatnya itu berbeda, bukan untuk kepentingan Islam, melainkan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, akan tetapi Ummu Qais ini bersedia dinikahinya di Madinah, di mana Madinah ini merupakan tempat hijrahnya Rasulullah. Nah, dikarenakan peristiwa tadi, maka laki-laki tersebut pun ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Nah, adapun peristiwa tadi ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah hijrah tadi itu diterima atau tidak?" Maka Rasulullah menjawabnya dengan hadis tentang niat tadi. Nah, dari hadis tadi kita dapat memahami bahwa niat sangatlah penting dalam ajaran Islam, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Misalnya kita melakukan sholat, puasa, dan ibadah itu harus betul-betul ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah semata. Nah, dari hadis dan kisah tadi dapat disimpulkan ya, bahwa niat merupakan perbuatan yang disengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, niat ini tempatnya di dalam hati. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat seseorang kecuali dirinya dengan Allah semata. Allah itu maha mengetahui hamba-hambanya yang memiliki niat yang baik dan buruk ketika beribadah.
Percuma dong ketika ada seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka perbuatannya pun akan sia-sia. Nah, sebab Allah itu tidak akan melihat bentuk rupa manusia, tapi Allah itu akan melihat niat di dalam hatinya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.